Oke, ready. Selamat datang di podcast media by Puskesmas Setiabudi. All crew standby. Backlight standby. Kamera standby. Lighting standby. Audio standby. Opening podcast media in 5, 4, 3, 2, 1. Hai Sobat Sehat, selamat datang di Podcast Media. Ini adalah media komunikasi, informasi tentang kesehatan yang dipersembahkan oleh Puskesmas Setiabudi. Obrolan asyik tentang hal-hal yang sedang trending di kalangan masyarakat. Saya Dr. Gigi Anindita. Di sini saya akan menemani Sobat Sehat untuk ngobrol-ngobrol asyik mengenai kesehatan di Podcast Media, media kesehatan kita. Nah, untuk podcast media kita hari ini, kita mengundang bintang tamu atau narasumber yang sangat hits nih di kalangan Setiabudi. Mungkin Sobat Sehatnya ada yang sudah kenal ya, atau ada yang belum kenal juga dengan narasumber kita kali ini. Nah, narasumber kita kali ini itu, dia itu orangnya sangatlah manis. Manis sekali sampai kadang-kadang banyak semut tuh yang suka gigitin badannya dia, saking manisnya gitu. Nah, daripada kita banyak bincang-bincang yang lain, ngomong-ngomong yang lain, nah sekarang kita perkenalkan aja langsung yuk narasumber kita hari ini. Pada Dr. Fitri dipersilakan dok, perkenalkan dirinya. Gitu ya. Halo, saya Fitri, saya dokter umum di Puskesmas Setiabudi. Keren ya Puskesmas kita sekarang. Iya dong dok. Ada kayak ala-ala close the door gini ya. Iya dong, kita kan gak mau kalah dong sama. Saya gatel-gatel nih. Kenapa Nuh? Kan tadi digigit semut katanya. Waduh, bener-bener saking manisnya ya dok ya. Bukan, itu lebih ke peliket kali ya. Oh gitu, belum mandi dokter. Digigit semut tuh lebih ke peliket ya. Oh peliket, lo kan kali aja seluruh tubuh dokter tuh manis semua, jadinya digigit-gigitin semut. Iya. Ya udah, dokter Fitri ini sekarang lagi bertugas di mana ya dok? Saya di Puskesmas Pembantu Kelurahan Karet Kuningan. Tempatnya di Kelurahan Karet Kuningan, tapi sekarang namanya Puskesmas Pembantu Karet Kuningan. Oh gitu. Jadi sekarang udah nggak ada Puskesmas Kelurahan, udah nggak ada Puskesmas Kecamatan, adanya Puskesmas Pembantu. Oh gitu. Dan namanya sesuai dengan tempat kelurahannya berdiri di mana. Oke. Gitu. Berarti dokter Ya, tuh di Jakarta Selatan. banyak banget gimmick, kan kesel banget ya gue anjir. Banyak gimmick. Ya maksudnya gue ngomong. Iya, oke. Ada. Iya. Terus dok, berarti kan dokter nih dari Puskesmas Pembantu Karet Kuningan nih ada perjalanan agak jauh ya dok ke sini? Jauh, lumayan. Lumayan jauh ya. 3 kiloan lah. Oh, nah selama perjalanan itu dokter sering ngeliat nggak sih ada yang jualan yang manis-manis tuh kayak misalnya nih minuman manis kayak atau misalnya makanan-makanan manis di pinggir-pinggir jalan tuh ada nggak sih dok? Kalau dari perjalanan saya dari Pustu ya ke sini banyak. Oh banyak. Tuh, banyak banget makanan-makanan yang manis-manis. Contohnya kayak saya melewatin beberapa minimarket tuh ke Puskesmas Kecamatan nih. Ada nggak boleh disebut ya. Disensor ya, Pak Danang ya, minta tolong. Yang menjual minuman-minuman manis. Contohnya kayak Boba gitu ya dok? boba, terus habis itu matcha latte kan kegandrungan anak muda zaman sekarang. Oh, Terus gitu. ada es-esan ya, ada es campur, ada es teler. Nah itu Cendol duren ada nggak dok? cendol duren itu terkenal di Kelurahan Karet Kuningan Oh ya. gitu. Jadi banyak memang di lingkungan kita kita mudah lah untuk mendapatkan makanan-makanan dan minuman-minuman manis. Oh gitu. Kayak gitu. Nah biasanya kalau misalnya dokter hobi nggak sih makan makanan yang manis atau minuman manis gitu dok? Kalau hobi itu kan berarti kan kita kita makan, kita minum makanan yang manis itu buat kita mendapatkan sebuah kesenangan ya. Dan kita nyari itu berarti kalau misalkan nggak ada. Kalau bilang hobi sih enggak. Tapi kadang kalau misalkan mungkin kondisi fisik atau psikis lagi stres, lagi banyak kerjaan, lagi mungkin
yang di rumah juga nih, kita nyebutnya apa sih? Masyarakat sehat? Sobat sehat. Sobat sehat juga pasti kayak abis kena macet, abis ngerjain skripsi mungkin yang berat-berat, terus jadi kepengen makan makanan manis. Tapi kalau aku ditanya hobi apa enggak sih, enggak hobi. Oh Cuma gitu. mungkin pengen aja di kondisi-kondisi tertentu. Nah, Dok kan saya juga kayak gitu nih. Misalnya nih saya lagi stres atau misalnya lagi dikejar deadline mungkin. Nah, itu kan kayak pengen makanan manis dia atau enggak coklat. Nah, itu kenapa sih Dok kalau suka kayak gitu, Dok? Sebenarnya itu berhubungan sama respon tubuh kita kalau kita banyak makan makanan yang manis. Jadi makanan yang manis, yang terlalu manis itu berhubungan sama respon hormonal di badan kita. Kalau kita makan makanan manis nih, yang tadinya stres, yang tadinya mungkin nggak bisa mikir jernih gitu ya, hormon-hormon yang keluar pada saat kita makan makanan manis tuh kayak serotonin, dopamin, itu bisa bikin kita senang sesaat lah. Kenapa saya bilang senang sesaat? Karena kalau kebanyakan bahaya juga. Oh gitu. Kalau kebanyakan bahaya Dok berarti ya. Bahaya. Berarti kalau misalnya kebanyakan janji-janji manis juga bahaya ya Dok? Waduh, kalau janji manis bahayanya ke sini. Ke hati. Oh iya benar-benar. Betul. Ya soalnya kan saya juga terlalu sering nih Pikiran. Iya, sering Ya tuh kan? kena janji-janji manis ya Dok ya. Janji manis. Pantes. Oh, itu sementara Mimpi aja ya Dok ya. manis. Apa tuh? Sementara aja efeknya ya Dok Mulut berarti. yang manis. Gitu. Oke. Ya. Iya Dok, terus Aduh. Jadi nggak sebenarnya nih Dok nih, tubuh kita tuh sebenarnya butuh nggak sih Dok yang manis-manis itu ya kayak gula itu? Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau kelompokkan makanan manis nih masuknya kemana, ya? Makanan manis itu kita butuh makanan itu 3 golongan besar. Protein, karbohidrat, sama lemak. Kita sebutnya makronutrien. Makanan yang manis dominannya masuk ke karbohidrat. Nah, kalau kita ditanya butuh atau enggak, kita butuh karbohidrat. Tapi apakah karbohidrat itu harus selalu makanan-makanan yang manis? Kayak yang tadi ya, boba, matcha latte, gemblong ya. Kan manis gemblong. Iya betul. Jadi apakah harus kita mesti banget ke jenis-jenis makanan itu? Enggak. Jadi kita butuh karbohidrat, tapi kita harus bijak memilih karbohidrat mana yang mau masuk ke dalam tubuh kita. Kalau makanan-makanan yang manis itu karbohidratnya karbohidrat sederhana, nggak bagus kalau kita konsumsi dalam jumlah banyak dalam waktu yang lama, itu nggak bagus. Kayak gitu. Jadi kita harus bijak memilih sumber makanan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Oh gitu. Terus Dok sebenarnya tuh kan sebenarnya masih butuh ya Dok berarti asupan gula dalam tubuh. Nah tapi kalau misalnya kita nggak boleh makan makanan yang manis yang buatan seperti itu, terus kita dapat sumber-sumber gula yang manis-manis itu dari mana aja sih Dok yang alami gitu? Contohnya dari mana? Jadi kalau misalkan emang kita craving makan makanan yang manis, sumber yang paling bagus itu kita dapetin yang natural itu dari buah-buahan. Oh buah. Nah, kenapa? Karena buah-buahan itu manis, mengandung karbohidrat, mengandung glukosa, tapi dia lambat dicerna oleh badan karena dia mengandung serat. Jadi kalaupun dia mau meningkatkan gula darah kita, nggak tiba-tiba jadi langsung tinggi banget. Jadi dia naiknya bertahap. Nah itu sebenarnya bagus buat badan kita. Kalau misalkan kita makan buah itu kita nggak akan terlalu drastis meningkatkan hormon yang kita sebut sebagai insulin. Nah nanti mungkin kalau kita insulinnya naik terus menerus nih, gulanya kita konsumsi makanan manis-manis dalam jumlah yang banyak, insulinnya tinggi, lama-kelamaan akan bikin penyakit kencing manis soalnya gitu. Jadi kita harus bijak. Buah salah satu alternatifnya. Oh tapi kan ada juga Dok yang bilang katanya kalau makan buah tertentu tuh itu bisa bikin kencing manis juga Dok, karena kandungan gulanya juga tinggi gitu. Itu benar gak sih Dok? Saya sedikit separuh setuju separuh enggak sama pernyataan itu. Jadi sebenarnya buah itu semuanya bagus ya, dia sumber karbohidrat, sumber vitamin, sumber mineral, sumber mikronutrien yang dibutuhkan sama tubuh. Tapi pada beberapa kondisi, misal pada orang yang gula darahnya udah tinggi nih, orang-orang yang kena penyakit diabetes atau kencing manis, kalau kita konsumsi buah-buahan yang ini juga sobat sehat biar bisa cari-cari juga ya tentang yang namanya indeks glikemik. Jadi
kalau misalkan kita makan buah-buahan yang indeks glikemiknya tinggi, pada orang-orang yang udah punya diabetes, dia akan makin bikin parah derajat diabetesnya. Oh, gitu. Bakal makin bikin nggak terkontrol diabetesnya. Oh gitu. Contoh buah-buahan yang mungkin harus dihindari sama orang-orang yang ada sakit diabetes itu buah-buahan tropis. Oh, contohnya kayak manggis, mangga. Tapi mangga yang apa namanya, orang bilang tuh mangga yang manis banget, yang seratnya sedikit, yang orang yang berair lah. Nah, terus manggis, pisang, Semangka? nangka. Kalau semangka tuh kandungan airnya juga banyak sebenarnya. Oh, jadi aman ya, Dia Dok? kandungan seratnya juga banyak. Jadi kalau orang dengan diabetes itu kita bagi 3 buah yang diwaspadai. Itu mungkin boleh 1 sampai 2 kali seminggu. Buah yang harus dihindari mungkin 1 kali aja dalam sebulan. Dan buah yang boleh banyak. Ada ada buah yang boleh banyak. Itu di orang-orang yang punya diabetes. Oh gitu. Ya. Terus berarti kalau misalnya kita mengkonsumsi gula terlalu tinggi, Dok, emang apa aja sih efek yang berpengaruh ke tubuh nih? Misalnya tadi kan ada dapat menyebabkan kencing manis tuh. Ada penyakit apa lagi sih, Dok, yang bisa disebabkan dari gula tinggi itu? Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan kita konsumsi banyak makanan manis, tapi aktivitas kita tinggi, misalkan kita atlet, atau misalkan kita kerja banyak kerja fisik, contohnya kayak orang-orang yang bekerja di konstruksi bangunan, atau yang sering memantau di lapangan, yang harus jalan ke sana kemari, konsumsi gula mereka pasti diperbolehkan untuk agak lebih tinggi. Oh gitu. Tapi kalau kayak kita nih yang orang kantoran, sobat sehat mungkin banyak yang orang kantoran, terus misalkan Ibu rumah tangga, terus yang masih sekolah, kalau gulanya terlalu tinggi, sering minum boba, itu bisa bikin sakit yang namanya sakit diabetes itu tadi yang dokter bilang, kencing manis. Nah, sebenarnya kalau misalkan dibilang ada penyakit lain apa enggak, diabetes ini sendirilah yang menjadi pintu masuk dari banyak penyakit. Oh gitu. Jadi dia banyak lah, bisa bikin banyak komplikasi. Salah satunya yang paling bahaya adalah kalau dia udah kena penyakit jantung atau stroke, penyakit cerebrovaskular kita sebutnya, pembuluh darah sama di otak. Kayak Itu gitu. awalnya berarti dari diabetes itu ya, Dok? Bisa ya? salah satunya. Awalnya dari banyak mengkonsumsi makanan manis. Betul. Kalau misalnya kalau misalnya kita banyak melihat cowok-cowok manis, gimana, Dok? Efeknya bagi tubuh Kalau nih? itu Ada segar. nggak, Dok? Kalau itu segar di mata, di hati, Oh, gitu. pikiran, ya. Tapi tetap jauhi zina. Iya benar. Tidak boleh seks bebas. Betul. Nanti kalau misalnya ngomongin tentang seks bebas nih panjang ya, Dokter, jadinya ya, Dok ya. Kemudian kita balik lagi nih ke materi kita sebelumnya tentang yang manis-manis. Terus oh iya, Dok. Terus kan juga kita nih sebagai orang yang kantoran ini kan sering mengkonsumsi minuman manis tuh, kayak misalnya nih ada kopi apa atau enggak kayak boba apa, coklat apa yang lagi hits sekarang. Itu biasanya di kopi-kopi itu kan suka nggak ada tuh, Dok, tulisan tentang kandungan gulanya berapa. Nah, itu gimana, Dok, kita cara menakarnya gitu? Sebenarnya kalau untuk kandungan gula di beberapa minuman, baik yang kita beli nih di vendor, jadi yang kita pesan langsung dibikin atau yang di kemasan itu, harusnya semuanya itu mencantumkan kandungan gulanya. Gitu. Jadi kita tuh sebagai konsumen harusnya tahu berapa jumlah gula yang masuk ke badan kita harusnya. Karena dari situ kita bisa ngukur kita kebanyakan gak nih makan gulanya. Kalau di minuman kemasan yang di minimarket mungkin udah ada ya kandungan gulanya. Tapi yang kayak di kopi, di boba ini gak ada kandungan gulanya. Dan kita juga bingung ya cara menakarnya, karena kan kita nggak ikut nih ke dapurnya. Iya, betul. Assalamualaikum Pak, beli kopi 1. Iya, benar. Terus kita kan nggak ikut masuk dong. Benar, nggak ikut masak ya, Nggak dibilang sama abang-abang pipnya, ntar di pip ya. Nggak dibilangin sama abang-abang nya untuk silakan seduh sendiri kan gitu, enggak. Iya, benar. Jadi kita nggak bisa menakar. Nah, tapi ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan minuman manis semanis yang kita kan udah pernah ngerasain ya rasanya kayak gimana. Itu kan ada yang
coba bawa si minumannya itu ke lab, ada juga yang dia uji coba sendiri kira-kira untuk mendapatkan rasa seperti itu perlu gula berapa banyak. Nah itu sekitar 12 sampai 15 gram minimal. Jadi kalau pesen less sugar ya sekitaran itulah, itu sekitar 3 sendok. Nah kalau 3 sendok berarti sebenarnya udah limit banget tuh dok, karena sebenarnya kita nggak boleh terlalu banyak konsumsi gula kita. Oh gitu. Kalau konsumsi karbohidrat kita kan masih ada nasi, masih ada sayur mayur, masih ada buah. Tapi kalau konsumsi gula kita kalau 3 sendok sebenarnya udah limit banget. Sebenarnya kalau dari Kementerian Kesehatan ada rule of thumb-nya, atau sobat sehat bisa lebih gampang ingat kalau misalkan nanti milih-milih makanan nih. Jadi ada yang namanya G1, G4, L5. Apa tuh? G1, G4, L5 itu rule of thumb dari Kementerian Kesehatan. Ini konsumsi dalam sehari itu G yang pertama itu garam. G1. Jadi garam itu paling tidak di 5 mg atau 1 sendok teh. G4 ini adalah gula. Jadi gula itu 4 sendok teh. Oh 4 sendok teh. Berarti sekitar 20 miligram. 20 gram. Oh iya. 20 gram. Kalau misalkan boba aja kita konsumsi udah 3 sendok, 4 sendok, udah beres harusnya itu. Kita udah nggak boleh jajan-jajan ciki-ciki lagi. Kita udah nggak boleh jajan-jajan roti meses lagi, martabak, apalagi tuh apa namanya kue cubit, tuh udah nggak boleh. Enak banget tuh dok. Harusnya seperti itu. Terus suka ada yang tanya dok, pasien saya, mohon maaf dokter kok besar badannya gitu. Loh, kalau baru saya mau ngomong nih, ini kan narasumber kita hari ini itu dia merupakan atlet guys, atlet angkat beban. Ya, saya amatir aja dok. Tapi bukan beban hidup ya dok, ya kan? Kalau dokter bisa atlet angkat beban hidup, bisa beban hidup saya diangkat juga dok kalau gitu. Insya Allah saya angkat semuanya. Tapi jangan semua orang. Oh iya benar-benar. Jadi makanya dokter Fitri ini tuh dia tuh sangat expert nih dalam hal yang manis-manis, kandungan asupan yang baik buat tubuh tuh, karena dia tuh atlet guys gitu. Jadi saya amatir aja. Iya nggak apa-apa. Nah, iya. Jadi dulu waktu persiapan untuk bertanding, ya makanan saya timbang. Jadi sedikit belajar tentang makronutrien dan mikronutrien kayak gitu. Oh gitu. Mas sekarang membesar. Nggak apa-apa dok. Kan lagi nggak mau tanding kan dok? Iya nggak apa-apa. Kan kita sama-sama belajar ya dok ya. Gitu. Terus dok mau tanya lagi dong dok. Pasien dokter tuh kira-kira di Pustu Karet Kuningan atau mungkin waktu dokter di sini di Puskes Setiabudi tuh banyak gak sih dok yang kira-kira punya penyakit diabetes atau gula darahnya tinggi gitu? Kalau untuk pasien sendiri ya yang datang ke saya berarti udah pengalaman di Setiabudi ini kan di dua tempat, di Puskesmas Kecamatan sama di Puskesmas Pembantu Karet Kuningan. Nah memang yang mendominasi penyakit tidak menular itu ada di 2 penyakit. Yang pertama diabetes, yang kedua hipertensi. Dan ngerinya lagi di penyakit tidak menular ini, 2 penyakit ini itu didominasi sama memang yang usianya sudah degeneratif, jadi sudah 55 tahun ke atas. Tapi udah mulai bermunculan yang usianya muda-muda. Jadi yang saya menemukan paling muda itu 26 tahun. Cuma memang tidak diabetes tipe 2 ya. Itu masih kita masih bingung dia diabetes tipe 1 kah, diabetes tipe 1,5 kah, atau diabetes tipe 2 itu. Karena ini mulai dari sekarang udah banyak dok yang anak-anak muda juga yang iya. Oh, jadi tadi kan dokter bilang ada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Nah itu tuh maksudnya tuh apa sih dok? Yang tipe 1 kayak gimana, yang tipe 2 tuh kayak gimana gitu? Jadi kalau diabetes sendiri atau penyakit masyarakat awam bilangnya kencing manis, ada 3 sebenarnya tipenya. Ada diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini berhubungan sama biasanya genetik atau autoimun. Jadi si sel pankreasnya sendiri ini nggak bisa memproduksi insulin. Kalau diabetes tipe 2 ini penyebabnya utamanya karena gaya hidup. Oh gitu. Biasanya dia mungkin banyak makan manis, gaya hidupnya nggak olahraga kayak gitu. Dia bikin kondisi di dalam badannya di mana disebut dengan hiperinsulinemi, jadi tinggi insulinnya, lama-lama sel tubuhnya udah nggak sensitif terhadap insulin. Oh gitu. Nah jadi ketika dia masuk makanan yang mengandung
glukosa atau karbohidrat, insulinnya tidak bisa mencerna Oh gitu. Insulinnya tidak bisa membawa itu ke dalam sel. Jadi itulah diabetes tipe 2. Nah, karena tidak bisa dibawa masuk ke dalam sel, si glukosanya itu adanya di pembuluh darah, ada di jaringan. Ya, jadi padahal gula darah yang tinggi ini banyak sekali jaringan atau sel-sel kita yang nggak tahan. Contohnya kayak saraf. Nah, itulah yang bikin beberapa orang diabetes itu komplikasinya adalah dia kebas kakinya. Oh iya gitu. benar-benar. Pembuluh darahnya rusak sebenarnya karena gula darahnya tinggi. Oh gitu. Iya dok, terus kan banyak juga nih dengan selenting-selentingan katanya hati-hati diabetes atau kencing manis atau gula darah yang tinggi itu katanya bisa menurun ya dok ya tadi ya kan. Nah biasanya untuk diturunkan itu tuh ada ini nggak sih dok, apa namanya misalnya nih dari ibunya menurunkan ke anak laki-laki atau dari bapaknya menurunkan ke anak perempuan tuh benar nggak sih dok? Sebenarnya diabetes secara genetik dia berhubungannya bukan sama kromosom. Bukan sama bentar. Itu namanya adalah gonosomal. Jadi dia tidak berhubungan dengan jenis kelamin. Oh gitu. Nah, tapi dia autosomal atau dia berhubungan sama genetik secara keseluruhan sel-sel tubuh kita. Nah, jadi tidak berhubungan dengan misalkan ayah diturunkan kepada anak perempuannya. Tapi dia memang diturunkan tapi untuk diabetes secara genetik ya, utamanya diabetes tipe 2 itu cuma 15% diturunkan. Ada gitu. kecenderungan genetik mereka untuk mendevelop diabetes tipe 2 di kemudian hari. Tapi kalau diabetes tipe 1 memang genetik gitu. Diabetes tipe 2 ini utamanya disebabkan karena gaya hidup. Iya, gaya hidup. Gitu. Nah, kenapa biasanya dalam satu keluarga itu mereka banyak yang menderita? Jadi misalkan ayahnya, ibunya diabetes, anak-anaknya juga diabetes. Sebenarnya lebih karena mereka punya pola hidup yang sama. Oh gitu. Makan makanan manis yang sama, mungkin aktivitas fisiknya kurang. Nah, kebiasaan itu diturunkan. Jadi diturunkan kebiasaannya, bukan genetiknya. Genetik ada mungkin hanya kalau sumber yang saya baca hanya 15-30% aja punya kecenderungan ke sana. Oh gitu. Soalnya saya juga sering lihat nih dok nih ada di Reels Instagram atau enggak di TikTok itu anak-anak yang kebanyakan tuh dari luar negeri, anak-anak masih kecil-kecil tuh dia udah pakai apa sih dok yang kayak semacam insulin ya dok ya? Insulin pump. Jadi ditempelin ke dalam tubuhnya apa di tangannya itu sama dia disuntikin gitu. Itu biasanya gara-gara berarti diabetes tipe 1 ya dok itu masuknya? Lebih banyak yang terkena di anak-anak, dimulainya ya diabetes tipe 1. Gitu. Iya sebenarnya diabetes ini juga pembahasannya panjang banget ya dok ya, banyak banget. Dan memang sumber dari segala sumber penyakit tuh kadang-kadang ya emang dari gula ini gitu. Jadi emang gula ini berbahaya banget sih dok, maksudnya apalagi kalau misalnya konsumsi terlalu banyak ya dok ya di dalam tubuh kita gitu. Nah banyak banget nih dok nih pembahasan yang harus dibahas, tapi kayaknya kita harus udah beralih ke segmen yang kedua nih dok. Nah jadi kita tuh ada 2 segmen. Yang pertama tadi kita diskusi biasa. Yang kedua ada segmen tanya jawab dok. Jadi segmen tanya jawab ini biasanya sobat sehat itu memberikan pertanyaan kepada kita mengenai tema yang berhubungan dengan hari ini. Nah coba saya bacakan dulu ya dok ya untuk yang pertama. Sudah ada pertanyaan. Yaitu ada halo dok, ingin bertanya, pencinta manis-manis ini kan sudah ada dari semua kalangan usia ya. Kalau misalnya yang konsumsinya anak-anak atau remaja itu bahayanya sama nggak dok? Pecinta manis-manis sama dong. Manis-manis mulutnya, manis wajahnya. Manis-manis kayak judul lagu nggak sih dok? Apa tuh? Yang tadi dokter nyanyiin? Manis gula-gula. Gula-gula ya. Lagunya Umi Elvi. Shout out to Umi Elvi. Ya dok. Jadi iya nyanyiin dulu kali. Dok silakan. Jangan. Hey, ini bukan podcast cover lagu. Kali aja ntar dari podcast Sobat Sehat ini kan ada yang ngeliat nih, oh ternyata Dokter Fitri suaranya bagus, bisa di scout loh dok jadi artis. Saya belum siap. Oh belum siap. Belum siap jadi artis. Oh belum siap jadi artis ya. Jadi dok kalau gitu jawab dulu deh dok pertanyaannya. Jadi kalau ditanya, kalau ini kan udah ada dari semua kalangan ya. Kalau anak-anak remaja itu bahayanya sama apa enggak gitu ya. Sebenarnya kita udah harus membatasi konsumsi gula. Jadi sebenarnya gini, kita nggak boleh demonize gula. Kita nggak boleh menganggap gula itu pantang, jahat. Kita kalau misalkan
makan gula secara responsibel ya, secara bertanggung jawab sesuai dengan dosisnya yang tadi G1, G4, E5 itu sebenarnya tidak akan membahayakan harusnya. Nah, kalau dikonsumsi dari zaman anak-anak dan remaja ini kita konsumsinya udah banyak, udah nggak responsibel, udah nggak secara bertanggung jawab mengkonsumsi gula, memang konsekuensinya nggak akan langsung. Tapi di kemudian hari kita akan craving nih. Kalau kayaknya kalau nggak makan cendol sehari ada yang kurang. Makan gitu. coklat sih dok. Kalau kayaknya kalau nggak makan coklat sehari ada yang kurang. Kurang. Gitu. Nah, takutnya kebiasaan itu terdevelop sampai nanti kita usia produktif, usia lansia kayak gitu. Dimana masuk usia prelansia ini sudah terjadi namanya proses degeneratif. Sudah terjadi proses ada penurunan fungsi-fungsi tubuh. Oh gitu. Termasuk salah satunya fungsi-fungsi insulin. Oh gitu. Nah, itulah dulu ada beberapa pasien saya ngomong gini, lah dulu mah waktu muda makan garam nggak jadi tensi ya dok ya. Iya bisa hempas tuh apa sih garamnya ya. Sekarang memang udah harus dibatasi karena fungsi tubuh udah mulai berkurang. Nah daripada kita repot mengubah perilaku kita pada saat kita dewasa sampai lansia, mending dibiasain dari remaja dan anak-anak untuk jangan terlalu banyak konsumsi gula. Oh gitu. Responsibel, bertanggung jawab. Dok, kan kalau misalnya kita banyak konsumsi gula, itu kan juga kita suka jadi hiperaktif gitu nggak sih dok? Kayak misalnya ini nggak bisa diem gitu, terus kayak cicilan itu juga benar kan dok, gara-gara gula ya? Ada efek dari ya gula. Betul. Efeknya kalau ke anak-anak itu secara fisiologi mungkin panjang ya jelasin di sini, tapi memang bisa bikin agak sedikit susah untuk istirahat ya, dan susah untuk memusatkan perhatian. Oh gitu. Jadi bener ya dok, berarti banyak itu distraksi kayak kemana-mana nih, ajut-ajutan, loncat-loncatan dari gedung. Astagfirullahaladzim, takut juga ya dok ya kalau loncat dari gedung. Oke. bahaya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua dari Sobat Sehat, yaitu dok mau bertanya, kalau zaman aku kecil dulu anak-anak itu dikasih teh manis loh dok, berarti nggak boleh ya harusnya? Maksudnya dikasih teh manis waktu anak-anak. Jadi ya? ini kan mungkin yang bertanya tuh ibu-ibu. Nah zaman dia dulu kecil, dari kecil aja udah dikasih teh manis tuh dok gitu. Itu memang nggak boleh berarti dok harusnya? Sebenarnya nggak ada masalah karena balik lagi kita yang penting responsibel atas intake glukosa kita, intake gula kita gitu. Kalau kebutuhan cairan misal 1,5 liter, tapi kita isinya teh sama gula, ya itu tentu bukan hal yang bijak untuk dilakukan. Jadi mungkin kalau teh manis 1 gelas dengan aturan yang tadi itu masih nggak ada masalah buat dikonsumsi anak-anak. Sebenarnya gini kali ya, Sobat Sehat, bukannya nggak boleh, tapi emang kan dengan dosis yang lebih rendah mungkin ya, jangan terlalu manis atau jangan terlalu sering gitu kali ya. Soalnya sebenarnya gula itu kan juga penting ya dok bagi tubuh, jadi nggak mungkin kita nggak ngebolehin anak nggak makan manis dong ya kan, tapi memang jumlahnya saja yang dikurangi ya dok. Ya, betul. Iya. Mungkin koreksi sedikit, gula tidak mutlak dibutuhkan, tapi karbohidrat yang mutlak dibutuhkan. Karbohidrat yang dibutuhkan. Tapi gula ini tidak harus menjadi sumber karbohidrat. Artinya sumber karbohidrat banyak. Kita boleh pilih. Oh gitu. Jadi tidak wajib. Oh tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kadang dibutuhkan. Tapi kalau kita mau ambil sumber karbohidrat itu dari gula, boleh. Oh gitu. Siap. Lanjut dok ke pertanyaan berikutnya. Kapan kita harus lebih aware untuk cek atau periksa kadar gula darah kita dok? Karena kan kita baru tahu ya kalau misalnya ternyata bahaya banget tuh kalau terlalu banyak konsumsi gula. Kapan tuh dok? Pertanyaan bagus buat Nadia. Di mana nih? Nadia dari Bojong. Nadia dari Bojong. Iya. Oke. Jadi gini, kapan kita cek gula darah kita? Nah, Puskesmas Setiabudi di seluruh kelurahannya kita sekarang udah bisa yang namanya screening kesehatan penyakit tidak menular. Salah satu screening kesehatan penyakit tidak menular itu yang dicek adalah gula darah. Nah, kapan dimulainya? Paling bagus mulai kita usia produktif, di atas usia remaja sedikit. Kan remaja itu 18 tahun ya. Sebenarnya tapi usia produktif itu kalau menurut aturan pemerintah agak mundur dikit di usia 15 tahun. Nah, jadi 15 tahun sampai seterusnya kita boleh cek kesehatan, termasuk salah satunya gula darah ini di Puskesmas Setiabudi. Di
gratis. Gratis lagi. Gratis tanpa dipungut biaya karena prinsipnya puskesmas adalah pencegahan. Jadi kalau bisa kita cek di puskesmas berkala. Jadi ketika ditemukan adanya penyakit ya, FYI nih sobat sehat, gula, tensi itu 90% di awal tidak ada gejala. Ketika sudah bergejala berarti itu udah 5-10 tahun sebenarnya udah ada di kita. Pasien suka kayak gini, tapi saya nggak turun beratnya, tapi saya nggak lapar, nggak haus, tapi pas dicek gula darahnya tinggi. Justru pada saat sudah bergejala inilah sudah turun berat badannya, sudah turun imunnya, itu yang agak justru lebih susah diatasi. Gitu. Paling bagus memang mencegah dengan cara apa? Screening kesehatan di Puskesmas Setiabudi. Screening penyakit tidak menular. Kalau usia produktif boleh setahun sekali kita cek gula darah kita. Tentu yang paling bagus gula darah puasa, mulai dari usia 15 tahun. Kalau sudah masuk usia lansia 59 tahun ke atas, 59 tahun 60 tahun ya, 60 tahun genap di 60 tahun masuk usia lansia itu setahun 2 kali diperiksain. Kita periksa setahun sekali. Salah satu komponen yang diperiksa itu adalah cek gula darah. Bisa di Puskesmas Setiabudi, bisa juga di Puskesmas Pembantu. Dan memang yang paling akurat diperiksakan adalah gula darah puasa. Jadi sobat sehat kalau mau memeriksakan darah, periksa untuk apakah saya ada risiko penyakit tidak menular, salah satu diabetes, itu harus puasa dulu 10-12 jam. Jadi malam nih nanti sebelum periksa besok paginya, terakhir makan jam 9 mungkin ya. Jadi periksa pada pagi harinya itu jam 7 sampai jam 9. Nah, tapi jam 7 kita belum buka. Kita mulai pelayanan jam 7:30. Iya betul. Sobat sehat bisa periksa juga di Posyandu di beberapa di kelurahan di wilayah kerja Puskesmas Setiabudi. Tapi tentu harus memang yang domisili di situ ya. Jadi jangan ragu untuk memeriksa diri karena kalau penyakit tidak menular, diabetes ini lebih cepat diobati, lebih baik, lebih rendah komplikasinya dan lebih gampang untuk jadi terkontrol. Begitu. Dok, tapi saya juga ada pertanyaan lagi nih. Kayak yang tadi saya bilang, yang saya suka lihat di Reels dan di TikTok itu kan anak-anak tuh dok. Nah bisa nggak sih kalau gitu anak-anak diperiksakan juga untuk gula darahnya? Kalau anak-anak diperiksakan gula darahnya apabila ada indikasi. Oh indikasi aja. Tapi kalau misalkan gini, si anak ini misal punya keturunan diabetes tipe 1, wajib kita periksakan gula darahnya. Tapi biasanya itu screening dari awal lahir juga udah mulai dilihat gitu. Kalau gitu. misalkan memang punya riwayat diabetes tipe 1. Dan biasanya anak-anak yang punya diabetes tipe 1 ini ketahuan kalau dia menderita diabetes itu di IGD justru. Jadi mereka sudah dalam kondisi gula darahnya super tinggi, datang ke IGD itu dalam keadaan ada penurunan kesadaran, biasanya gitu. Jarang ditemukan di screening. Tapi ya kita memang wajib kalau punya keturunan kita wajib screening. Terus indikasi untuk dinyatakan dia mempunyai diabetes atau gula darah tinggi itu apa sih dok? Kayak misalnya nih dalam kesehariannya dia itu apa tuh yang menentukan kalau dia tuh emang ada kecurigaan menderita diabetes. Oke. Kalau diabetes sendiri nih sebenarnya kalau udah bergejala dia punya 3 gejala klasik ya. Jadi pasiennya ini biasanya dia banyak makan ya, nafsu makannya meningkat, dia makan terus nih. Terus dia juga punya nafsu minum yang tinggi, jadi haus terus pasiennya. Terus dia biasanya tidak berenergi pasiennya walaupun sudah makan banyak dan sudah minum banyak dan disertai dengan penurunan berat badan. Jadi walaupun makannya banyak, minumnya banyak, ada turun berat badan. Itu gejala. Kalau dari pemeriksaannya, kapan kita menyatakan seseorang itu terkena diabetes? Kalau gula darah puasanya lebih dari 126 mg per desiliter darah. Jadi memang pemeriksaan pastinya adalah dengan pemeriksaan di lab. Harus lab. Dan jangan lupa sobat sehat, jadi di Setiabudi ini kita punya pemeriksaan yang lebih advance lagi. Justru kita bisa mendeteksi kadar gula darah selama 3 bulan ke belakang. Namanya pemeriksaan HbA1c atau hemoglobin A1 glycated HbA1c. Ya. Jadi ini dia bisa istilahnya kita jadi tahu record gula darah 3 bulan ke belakang.
Tapi pemeriksaan ini khusus buat pasien-pasien diabetes yang menjadi anggota Prolanis. Jadi jangan lupa kalau sobat sehat berobat diabetes, berobat hipertensi di Puskesmas Setiabudi, silakan ditanyakan tentang keanggotaan Prolanisnya. Jadi supaya nanti bisa dapat pemeriksaan itu, karena pemeriksaan itu labnya harus terstandar WHO, dan kalau di luar pemeriksaannya cukup mahal. Tapi dengan daftar BPJS periksa di Puskesmas Kecamatan Setiabudi bisa ditanggung gratis. Ya. Jadi Mantap. peduli itu pemerintah dan Pemda DKI Jakarta ya buat kesehatan warganya. Mantap banget ya dok ternyata ya. Terus dok tadi kan kata dokter semakin ciri-cirinya itu makannya banyak, minumnya banyak, tapi berat badannya turun. Kalau makannya banyak, minum banyak, berat badannya naik, normal dok berarti ya. Betul. Tetapi kenaikan berat badan yang drastis adalah tanda bahwa insulin kita disfungsi sebenarnya. Oh, itu tanda juga berarti ya dok ya. Iya betul. Jadi baiknya memang kita harus memeriksakan diri sebelum kita punya gejala. Apalagi kalau kita gitu. ada kebiasaan itu. Oh iya. Apa? Lihat cowok-cowok manis. Minum pagi boba, minum boba di pagi hari. siang kolak, Kopi. malam kopi susu. Kalau terus pertengahan hari snacknya tumpeng. Nah, kurang lagi ya, jadi jangan lupa memeriksakan diri karena gitu. mencegah lebih baik daripada mengobati. Siap dok. Klise tapi masih relevan sampai sekarang. Siap. Terus dok, ada lagi nih pertanyaannya. Kalau misalnya nih mau tobat, masih bisa nggak tuh dok kita tobat untuk gak berlebihan konsumsi manisnya? Gimana langkah awal buat tobat atau kita memperbaikinya untuk jadi pola hidup yang lebih sehat gitu? Tobat ya bahasanya dok, lucu banget nih. Lah Sobat soalnya sehat. kayak makan gula dosa besar. Kalau saran saya kalau mau tobat pertama istighfar. Sholat tobat dulu ya dok ya. Astagfirullahaladzim, lalu ambil wudhu dan sholat tobat. Betul. Tapi sobat sehat, kembali lagi kita mau berubah kebiasaan. Di awal pasti berat, di awal pasti resisten gitu. Kita nggak mau berubah gitu. Tapi ketika sudah dijalani, pasti lebih mudah dari hari ke harinya. Yang pertama banget yang harus dilakukan menurut saya adalah kita harus sadar diri dulu bahwa kalau konsumsi berlebihan itu bahaya. Karena langkah pertama dari menciptakan solusi adalah kita menyadari dulu bahwa ini adalah masalah. Gitu ya. Nah, konsumsi gula yang berlebihan ini kan masalah. Diawali mungkin dari hal-hal kecil dan sederhana, seperti contohnya kita ketika mesen makanan atau kita ketika snacking ya, itu usahakan jangan yang banyak gulanya. Misalkan biasanya senangnya kopi susu, boleh diganti dengan kopi susu juga, tapi mungkin less sugar atau less sweet. Besoknya kebiasaan itu bisa kita tambah lagi, mungkin kopi susu tapi no sugar. Besoknya lagi mungkin nggak pakai susu karena susu kan juga mengandung gula ya, kayak gitu. Terus untuk snacking mungkin bisa diganti daripada kita makan makanan yang manis-manis ya, kita bisa ganti dengan buah-buahan. Boleh. Ada beberapa orang yang dia itu sebenarnya snacking karena pengen ada sensori di mulutnya ya, ada sensasi mengunyah yang apa ya, kalau kita sebut tuh kayak mengunyah sesuatu yang crispy gitu. Nah, itu bisa diganti sama buah-buahan. Contohnya kayak yang crispy nih, kayak timun, kayak jambu, kayak gitu. Nah, itu diawali dari situ mungkin. Jadi kita tidak gandrung, tidak mencari terus si gula yang berlebih itu. Gitu. Jadi bisa salah satunya seperti itu. Pelan-pelan aja, nggak harus sesuatu yang grande, tapi konsisten. Di kemudian hari pasti akan lebih mudah. Karena kan emang kalau misalnya langsung berubah itu kan kadang-kadang susah ya dok ya. Apalagi kalau misalnya sikap cowok yang langsung berubah kan kayak rasanya apa nih, salah apa nih. Ya sama lah kayak misalkan kita biasa di WA sama si dia, tiba-tiba hilang begitu saja, pasti kan nyariin ya sih kan? dok, nyariin sama sih, dok. seperti gula. Mungkin kalau kita benar-benar cold turkey 100% tidak bersentuhan dengan gula, akan berat, akan susah. Tapi kalau pelan-pelan, dilepasnya juga pelan-pelan,
Dok, masalahnya kan Ini ngomongin apa sih, gula apa laki? Masalahnya kan ngelepas itu kan nggak segampang itu kan dok. Makanya apalagi kalau Ya, udah makanya. terbiasa makan makanan manis, udah terbiasa chat-chatan, udah bisa teleponan, itu kan juga ngelepasnya pasti susah kalau langsung tiba-tiba Iya. dilepas gitu. Betul. Makanya sadarilah. Sadar dulu kalau itu adalah problem. Sadar dulu si dia adalah problem. Baru kita lepaskan perlahan. Oh gitu Seperti dok. itu. Dokter kayaknya udah expert banget ya dok ya mengenai percintaan ini. Nah mungkin tema kita selanjutnya bisa ya dok ya membahas tentang percintaan. Percintaan anak muda. Heeh, oh gitu. Kalau saya pemerhati sih kalau yang kayak gitu-gitu. Oh enggak. Kalau saya dengar sih katanya dokter udah banyak ya juga nih. Kalau saya bukan pemain. Oh bukan. gitu. Saya Oke. pemerhati aja. Oke dok, siap. Nah, memang menarik sekali ya dok ya perbincangan kita hari ini, apalagi tentang yang manis-manis. Nah, sebenarnya yang manis-manis itu sebenarnya miris ya dok ya, bikin banyak ternyata yang disebabkan dari kita terlalu banyak mengkonsumsi manis gitu. Nah, makanya sobat sehat emang yang terlalu berlebihan itu memang tidak baik, ya kan? Terlalu berlebihan perhatian, terlalu berlebihan. Ya sobat sehat, waspada love bombing. Nah, itu. Sama sugar bombing juga bahaya. Betul, sugar bombing berarti kan terlalu banyak mengkonsumsi manis-manis, ya kan? Love bombing terlalu banyak mengkonsumsi Makanan cinta. Enggak kata-kata manis, Ya, ya kan? Iya betul, benar-benar. betul. Oke. Jadi kesimpulan kita kali ini dok ya dari podcast kita kali ini yaitu yang berlebihan itu tidak baik, ya kan? Terus konsumsi gula yang terlalu berlebihan juga tidak baik karena dapat menyebabkan berbagai macam penyakit ya dok ya, yang dimulai dari penyakit gula darah atau diabetes yang bisa menyebabkan penyakit lain seperti jantung. Ya lalu nikmat. Emang sih kita sebenarnya kalau makan makanan manis itu kan minum-minuman manis kan seger banget ya dok ya dan nikmat. Nah cuma kadang kita nggak pernah berpikir panjang tuh tentang efek-efeknya. Nah emang cuma nikmat saat ya dok intinya gitu. Terus sebaiknya emang di kehidupan kita ini sehabis makanan manis atau minum manis mungkin kita bisa mengimbangi dengan minum minuman air putih yang banyak ya dok ya biar Salah satunya bisa. iya biar gula darahnya itu juga gak terlalu tinggi gitu. Jadi kita kenyangnya bukan gara-gara minuman manis atau makanan manis tapi karena air juga ya dok ya gitu. Terus minum air putih itu emang harusnya selain minum air putih kita juga dapat mengganti konsumsi gula-gula yang tidak baik itu dengan konsumsi buah yang banyak ya dok. Tadi seperti buah-buahan semangka atau buah-buahan yang mengandung serat yang lebih banyak bukan gula yang lebih banyak gitu. Terus jangan lupa sobat sehat kalau misalnya kita sudah merasa ada ciri-ciri yang tadi disebutkan dokter Fitri yang 3 tadi yang sering buang air kecil, sering pada malam hari, lalu sering makan, minum tapi berat badannya turun, itu jangan lupa diperiksakan juga ke Puskesmas Setiabudi ya, biar nanti kita bisa tahu tuh penyakit apa sih yang ada di tubuh kita atau mungkin ada kelainan apa sih yang ada di tubuh kita gitu. Menarik banget ya dok ya emang perbincangan kita kali ini. Dokter Fitri terima kasih banyak ya dok sudah meluangkan waktunya Jauh nih. loh nih. Iya jauh banget sampai Terbang dari Karet Kuningan naik buruk kan dok tadi ke dengar-dengar. Kelurahan Guntur. Naik buruk kan Awan tadi. Kinton. Oh naik awan gitu. Oke. Alhamdulillah. Ya makasih ya dok Dikasih ya. tebengan sama Gohan. Gohan. Anaknya Goku. Oh, Ya Allah. Dragon Ball ya. Pernah nonton gak sobat sehat Dragon Ball? Emang. Tahu nih angkatannya. Bener. Ya makasih banyak ya dokter Fitri atas kunjungannya hari ini. Semoga nggak bosen-bosen ya dok ya. Mungkin dokter ada sepatah dua patah kata dulu untuk sobat sehat. Iya. Yang penting kalau gula kita yang tadi ya G1, G4, L5. Jadi kita makan gula itu sehari 4 sendok makan aja. Gula itu Teh. sumber karbohidrat. Sendok teh ya dok. Sendok teh, maaf. Iya. Ulang. Sepatah dua patah kata. Jadi sobat sehat jangan berlebihan ya makan gula karena gula itu bukan satu-satunya sumber karbohidrat. Jadi kita nggak wajib makan gula, tapi kita wajib makan karbohidrat. Dan kalau memang punya kecurigaan ke arah sakit gula darah atau kok saya kayaknya kebiasaannya jelek, jadi pengen cek gula darah, cek ke Puskesmas Setiabudi di Poli Penyakit Tidak Menular ya. Screening kesehatan supaya kita tahu di awal kita punya sakit apa supaya pengobatannya lebih gampang dan lebih terkontrol.
Gitu. Siap, terima kasih Dokter Fitri. Oh iya, jangan lupa ya Sobat Sehat untuk like, komen, follow, subscribe, dan juga share-share nih ke semua orang agar semua teman-teman atau keluarganya atau mungkin rekan-rekan kantornya atau pacarnya itu tahu tentang informasi yang sudah kita berikan di podcast media kita hari ini. Nah, dan terus kalau misalnya Sobat Sehat ini punya pertanyaan, bisa tuh Sobat Sehat tulis di kolom komen di bawah di kolom komen ini, atau bisa juga DM Instagram atau Facebook atau email kita, mungkin nanti insya Allah akan dibalas oleh tim dari Puskesmas Setiabudi. Nah, bisa juga pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sehat ini bisa juga dijadikan topik untuk podcast media kita selanjutnya gitu. Oke, sekian podcast media kita hari ini. Saya Dr. Gigi Anindita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf juga ya Dok jika ada salah-salah berbelit-belit nih mulut saya ya kan. Jangan lupa ya teman-teman di like, follow juga. Saya Dr. Gigi Anita dan Saya Dr. Fitri. terus pantengin podcast media kesehatan kita.